Alhamdulillah gana syukur Al-alam khayat ayunin wa ma tukhaffis sudur Al-khabir bi ihwali ibadihi wa ilaihi turja'ul umur Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Alladzi faradal hajja wal umrata 'alal mu'minin Shalla la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Shalla anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ayyuhal muslimun al-khadirun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Inna awwala baiti wudi'a lin-nas Lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim Wa man dakhalahu kana amina Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila Wa man kafar fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin sadaqallahul adzim Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Kembali Allah memberikan kesehatan sekaligus kesempatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru pada hari Jumat untuk mengingat Allah, maka tinggalkanlah segala urusan kalian. Memenuhi panggilan Allah itu jauh lebih baik. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada manusia yang kita cintai. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang Allah sampaikan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sekali lagi alhamdulillah, salah satu yang amat kita takuti adalah dosa. Dosa ini belum terasa sekarang, sehingga ada orang yang sering melakukan. Tetapi kita harus ingat bahwa betapa banyak Al-Quran bercerita kepada kita tentang orang-orang yang menyesal di kemudian hari, dikala ia bermain-main dengan perbuatan dosa waktu hidupnya di muka bumi ini. Salah satu diantaranya, walau tara izin mujrimuna nakisur ru'usihim. Seandainya kata Allah kau saksikan betapa mengerikannya orang-orang yang berdosa di hadapan Allah di akhirat nanti. Apa yang kita minta waktu itu? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah saksikan, saya sudah dengar betapa sulitnya mereka, kembalikan kami ke bumi. Kami akan beriman dan kami akan menjadi orang yang baik. Sekali lagi, penyesalan di situ tidak akan mungkin punya makna lagi. Sehingga Allah menganjurkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Segala nikmat yang diberikan kata Allah mempatkan sebelum mati itu datang. Tapi biasanya manusia karena terlalu dekat dengan dunia sampai lupa peringatan-peringatan Allah itu. Nanti setelah di alam sana baru dia bermohon kepada Allah, fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, kalau begini kembalikan kami ke bumi biar sebentar saja. Saya akan memempatkan segala yang kau berikan dan kami akan termasuk orang-orang beriman. Mudah-mudahan Al-Quran kita jadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita, sebagai dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin,
petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dunia itu tempat kita beramal. Tidak ada kesempatan selain dunia ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah menempati alam itu. Tapi yang kita harus ingat adalah semua umat ada batas hidupnya. Kita kena dengan ajal. Apabila ajal itu tiba, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Kita memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan di hari yang Allah sangat muliakan ini kita mendapatkan apa yang Rasulullah sampaikan, as-salawatul khamsu al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Salat 5 waktumu, ibadah yang kalian lakukan dari Jumat ke Jumat menghapus dosa di antaranya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang punya urusan penting, bahkan mungkin memberikan pendapatan yang banyak, tapi begitu azan berkumandang, kita sadar bahwa panggilan itu teramat besar. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru pada hari Jumat lewat azan oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah kegiatan itu karena ini menuju kepada kehidupan. Ternyata mati itu bukan segalanya, tapi mati itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Dan satu kesyukuran bagi kita bahwa Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik. Sehingga pekerjaan, kesibukan tidak menghalangi kita untuk memenuhi panggilan Allah. Apalagi hari ini dan bulan ini adalah bulan harum, bulan yang Allah sangat muliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan yang pertama dalam penanggalan hijrah kita bulan Muharram. Dan satu bulan yang terpisah yakni bulan Rajab. Bulan-bulan ini diharapkan kita untuk berbuat maksimal dalam beribadah, karena Allah memberikan keistimewaan dan kemuliaan bulan ini. Lebih khusus, alhamdulillah jamaah kita sudah berproses untuk meninggalkan Indonesia menuju tanah haram Mekah Madinah, seperti yang Rasulullah anjurkan, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil harami wa masjidi hadha al-masjidil aqsa. Kalian, kata Rasulullah, kalau punya kemampuan mengadakan perjalanan, istilah agamanya namanya rihlah, makanya jangan dulu lakukan itu kecuali kau datangi 3 tempat. Pertama, Masjidil Haram. Masjidil Haram ini adalah tempat yang sangat mulia, di mana di dalamnya Allah ingatkan kepada kita, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama-tama Allah bangun untuk manusia dalam beribadah adalah Ka'bah yang ada di Bakkah. Bakkah itu menurut pengertian para ulama kita, pertama, Bakkah itu bisa berarti Makkah, karena memang kita lihat posisi Ka'bah ada di Makkah. Yang kedua, Bakkah itu bisa berarti berulang kali. Sekalipun kewajiban haji dan umrah itu hanya sekali, tapi ada di antara kita sudah berulang kali, lebih dari sekali mengunjungi ke sana, karena salah satu pengertian Bakkah adalah berulang kali. Yang ketiga, Bakkah bisa berarti kenikmatan. Jamaah sekalian, bagi kita yang pernah mengunjungi daerah sana, hampir tidak pernah kita merasakan satu kenikmatan yang lebih daripada pada saat kita menatap Ka'bah. Pada saat itu kita menyampaikan Allahumma rabb hadzal baitil atiq. Kita bermohon kepada Tuhan pemilik rumah tua. Segala harapan kita harapkan, segala keinginan kita inginkan, dan Allah akan memberikan semua yang kita harapkan di sana.
Yang ketiga, Bakkah bisa berarti air mata. Dan saya kira ini pengalaman kita semua pada saat kita masuki Haramain, apalagi sampai menatap Ka'bah, maka ada satu yang tidak tertahankan bagi kita adalah air mata itu. Sebagai bentuk kenikmatan yang dialami kita pada saat kita berada di sekitar Ka'bah. Kemudian tempat itu oleh Rasulullah menyampaikan ada beberapa tempat yang sangat mustajabah kita berdoa. Salah satu di antaranya adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah bahagian dari Ka'bah, di mana Rasulullah pernah menyampaikan siapa yang salat di badan Ka'bah maka Allah haramkan bangkainya disentuh api neraka. Khadijah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul, menyampaikan, ya Rasulullah, saya ingin salat di badan Ka'bah. Rasul menyampaikan Hijr Ismail adalah bahagian dari Ka'bah, dan siapa yang salat di Hijr Ismail maka seperti dia salat di dalam Ka'bah. Hijr Ismail ini salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ismail pada saat Nabi Ibrahim disuruh oleh bapaknya untuk menyembelih anaknya. Pada saat berita yang disampaikan oleh Ibrahim kepada anaknya, Nabi Ismail yang selama ini selalu didoakan oleh orang tuanya. Makanya doa anak yang Allah berikan dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ibrahim kepada Ismail, Rabbi habali minas solihin. Sekali lagi, Rabbi habali minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami jadi anak yang saleh. Begitu disampaikan berita itu, Nabiullah Ismail yang masih kecil menyampaikan, qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, kalau memang itu perintah dari Allah, laksanakan, Bapak akan melihat kami dalam keadaan sabar. Begitu keluar di mulut Nabi Ismail kata-kata sabar, Allah menyampaikan fabasyir sabirin, berikan kabar gembira orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Mudah-mudahan kita yang pernah ke sana dan bercita-cita ke sana, mudah-mudahan bisa memanfaatkan fasilitas itu yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi ada Safa Marwah, tempat kita melaksanakan sa'i. Dan kelebihan berikutnya, salatu fi Masjidil Harami afdal min mi'ati alfin. Satu kali kita salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada salat 100.000 kali di tempat lain. Kalau sekiranya ibadah itu dihitung-hitung, berarti kalau di sana satu kali kita beribadah salat, itu nilai ibadah yang kita dapatkan adalah kurang lebih 53 tahun. Tapi kalau kita ikut salat Jumat di Masjidil Haram, itu kurang lebih 200 tahun nilai Jumat di tempat lain. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid yang dibangun Nabi ini, Rasulullah menyampaikan masjidi hadza, ini masjidku. Sehingga Rasulullah di samping bangun masjid membangun rumah di sampingnya. Dan Allah memberikan keistimewaan ma baina hujrati wa mimbari raudhatu min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku adalah taman-taman surga. Beruntunglah jemaah sekalian yang pernah menginjakkan kakinya beribadah dan berdoa di tempat itu. Siapa yang pernah menikmati raudhah di Madinah, maka Allah akan mempertemukan raudhah itu di akhirat nanti. Kemudian secara umum, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Umrah yang pertama ke umrah berikutnya menghapus dosa di antaranya. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga jannatun na'im. Rasulullah mengajarkan kita doa, karena doa itu pak mukhul otak, sehingga kita diharapkan untuk memperbanyak doa. Salah satu doa Rasul ajarkan adalah doa yang mempermudah kita untuk menuju ke sana. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma rzuqni bi ziyaratil haramain
bi Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Saya ulangi lagi, Allahumma rzuqni bi ziyaratil haramain bi Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah. Ya Allah, berilah kepada kami rezeki dan berikan kesempatan berziarah di dua tanah haram, apakah itu haram Mekah, haram Madinah. Kenapa kita bicara rezeki? Karena rezeki itu umum. Apakah rezeki dalam bentuk uang, apa rezeki dalam bentuk ilmu, apa rezeki dalam bentuk kesempatan, apa rezeki dalam bentuk waktu. Yang jelas bahwa Allahumma rzuqni bi ziyaratil haramain. Tentu kita berharap semuanya sebelum kita dipanggil menghadap Allah, kita mendapatkan panggilan untuk menuju haramain. Satu tempat yang sangat kita harapkan dan sangat kita dambakan untuk bisa kita beribadah di dalamnya sekaligus berziarah di makam Rasul. Man zarani ba'da mamati faka'anna mazarani hayati. Siapa yang berziarah dikala aku sudah wafat, kata Rasulullah, maka dia seakan-akan berziarah pada saat aku masih hidup. Sekali lagi, mudah-mudahan doa dan di hari yang Allah sangat muliakan ini, sekaligus di tempat ini, doa kita mustajabah. Dan insya Allah setiap kita berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kata Allah, maka Allah akan memenuhi doa itu. Semoga Allah senantiasa menerima dan mengabulkan segala harapan dan doa kita, khususnya di tempat ini, di bulan ini, dan di suasana ini, sehingga kita mendapatkan apa yang jadi harapan kita, yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa faddalana 'alal alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Allahumma ghafir li dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana inna azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ij'al lana hajjan mabrura. Allahumma ij'al lana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbulan tijaratan lan tabur akhirna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.